Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Laporkan ke Kabarreskrim proses hukum. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Mau impor apa, silakan, buka aja. Nah, menurut saya ini yang cukup keren ya dari gebrakan Pak Pramono Anung ya. Dan bahkan langsung mencopot Direktur IT karena ada kebocoran sistem. Nah, seharusnya memang seperti itu. Seharusnya pemimpin itu harus menjaga kepercayaan publik lah. Kita jadi teringat pada saat lalu ya di Kemenkominfo yang dijabat oleh Budi Ari. Dan bahkan Budi Ari pada saat lalu juga saat ini santai-santai saja. Dan bahkan saat ini menjadi Menteri Koperasi Desa. Wah, ini kan sangat lucu sekali. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu itu sangat heboh sekali ya pemberitaan terkait Kemenkomdigi yang baru menjabat sekitar 10 hari atau 2 minggu. Itu bahkan sudah mengungkap setidaknya karyawan dan staf yang seharusnya memblokir situs-situs judi online malah dilindungi. Ini kan juga sangat wow sekali. Dan bahkan Budi Ari sampai saat ini juga ya Anda tahu sendiri lah. Seharusnya ya seperti Pak Pramono Anung, tidak mungkin lah kalau tidak tahu, kepala-kepalanya juga tidak tahu, tidak mungkin. Menurut saya ketegasan seorang pemimpin itu harus dilakukan karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya. Menurut saya seperti itu. Dan kalau ini dibiarkan, wah pastinya masyarakat juga ogah ya pastinya. Dan kemungkinan akan ragu untuk berinvestasi misalkan, untuk menanamkan modal misalkan. Jadi ini perlu ditindak tegas ya. Apapun bentuk-bentuk praktek yang menyalahgunakan, setidaknya yang merugikan masyarakat terkait kebocoran sistem, kebocoran data dan lain sebagainya, memang harus ditindak tegas. Ada apa ini ya? Apalagi kalau sering ya terjadi kebocoran data. Nah, seharusnya ditindak tegas, dicopot atau dipecat dan lain sebagainya. Bahkan Pak Pramono Anung tidak segan-segan untuk melaporkan ke Kabarreskrim terkait kebocoran data. Menurut saya ini sangat keren sekali ya dari Pak Pramono Anung yang baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti ini videonya. Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Laporkan ke Kabarreskrim proses hukum. Bayangkan ya, langsung dibebas tugaskan ya. Dan bahkan tidak hanya dibebas tugaskan, kalau perlu dilaporkan ke Kabarreskrim. Ini menurut saya sangat keren sekali. Dan menurut saya harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Kalau perlu ya Pak Presiden juga lah, seharusnya tegas lah ketika ada penyelewengan, ketika ada ketidakberesan terkait kebocoran data yang setidaknya merugikan masyarakat. Seharusnya tegas, kalau perlu dicopot atau direshuffle lah. Kita juga menunggu gebrakan dari Pak Prabowo Subianto untuk mereshuffle kabinetnya, untuk menggeser kabinetnya. Apalagi kalau kita lihat banyak blunder-blunder sekali ya pada menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto ya. Dan ya masyarakat itu butuh kepercayaan lah setidaknya kepada apa yang dilakukan pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu juga sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan Pak Prabowo Subianto akan membuka keran impor, bahkan tidak ada kuota-kuotanya. Sangat berbeda sekali dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto pada tanggal 25 Januari yang lalu. Kalau bisa itu ya semuanya di stop, impor mulai dari beras, jagung dan lain sebagainya kalau bisa di stop. Sangat berbeda sekali. Seperti ini videonya. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Mau impor apa, silakan, buka aja.
Sangat berbeda sekali. Nah, ini juga membuat masyarakat menjadi bingung. Nah, kalau misalkan keran impor dibuka sebesar-besarnya tanpa ada kuota, menurut saya juga akan berdampak kepada sektor pertanian, terdampak kepada sektor peternakan, dan lain sebagainya. UMKM juga akan terdampak kalau impor tidak di stop. Bahkan Pak Prabowo menyebut tidak ada kuota. Ini sangat bohong sekali. Siapapun boleh impor. Bayangkan, UMKM pasti juga akan terancam. Di sektor pertanian juga akan terancam. Peternakan juga akan terancam. Nah, ini seharusnya juga perlu dikaji betul ya. Tidak hanya emosi sesaat pada saat pidato dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali. Nah, bahkan sangat berbeda sekali pernyataan Pak Prabowo pada 22 Januari dan saat ini di bulan April. Bayangkan, hanya selisih sekitar 3 bulan, 4 bulan saja Pak Prabowo sudah berbeda sudut pandang. Kan ini juga sangat membingungkan sekali ya. Menurut saya ketegasan pemimpin itu harus dilakukan. Apalagi ya, masa sih kita kan seharusnya tahu ya karakter orang Indonesia. Kadang-kadang itu sudah di stop impor, sudah dibatasi impor, tetapi ya Anda tahu sendirilah, bisa lewat jalur belakang, bisa lewat jalur apapun ya. Apalagi kalau Pak Prabowo berstatement demikian, berpidato demikian, wah otomatis lah impor akan menguntungkan ya hanya sejumlah pihak saja. Bayangkan yang terdampak seperti peternakan, pertanian, UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu dikaji ya. Ini bahkan dikomentari oleh Agus Susanto. Keputusan tegas Presiden Prabowo 22 Januari 2025 tidak ada impor-imporan beras, jagung, garam. Pada 8 April 2025 mau impor apa saja silahkan, ndak usah pakai kuota-kuotaan, bebas. Wow, kayaknya memang benar-benar oke gas terus ya. Kalau kita lihat dari sini ya, memang sangat berbeda sekali ya kepemimpinan Pak Pramono Anung dengan Pak Prabowo Subianto. Ketika Pak Pramono Anung tegas terhadap penyelewengan, kebocoran dan lain sebagainya, tetapi Pak Prabowo malah kalau misalkan keran impor tidak ada kuotanya, wah itu pasti kebocoran akan sangat banyak sekali loh. Karena seharusnya pemerintah itu melindungi UMKM, melindungi sektor pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada saat lalu, wah ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa. Nah, ini dari PDI Perjuangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT Bank DKI dan melaporkan ke Kabareskrim. Bayangkan ya, langsung dilaporkan ke Bareskrim loh, tidak tanggung-tanggung ya, setelah dicopot dan dilaporkan. Melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalang-halangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI. Laporan ke Kabareskrim, proses hukum karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam, tegas Pramono Anung. Pramono Anung mengatakan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sudah mempelajari dengan detail apa yang terjadi di Bank DKI. Juga memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI. Nah, memang sangat penting sekali ya untuk menjaga kepercayaan publik, untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, kepada pemerintahannya. Nah, bayangkan kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi misalkan kepada pemerintahan, wah pastinya juga akan sangat wow sekali. Seharusnya memang benar-benar dijaga kepercayaan publik ini ya kepada pemerintahannya, dan kemungkinan harus juga tegas ya, tegas kepada pejabat-pejabat yang menyeleweng. Bahkan kalau ada kebocoran data, menurut saya itu sangat privasi dan harus ditindak tegas lah. Apapun bentuknya ya, harus ditindak terkait kebocoran data. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam. Nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini, ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan.